Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup mengubahkan kehidupan manusia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, dan Injil ini harus diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa, barulah tiba kesudahannya. Dan Injil ini memang adalah berita baik yang sanggup mengubahkan kehidupan manusia. Dan sebelum manusia diubahkan oleh kuasa Injil itu sendiri, maka Injil yang adalah berita baik hanya sekedar berita baik atau informasi saja, atau hanya sekedar pengetahuan saja. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa Injil itu sanggup memberikan perubahan hidup bagi seseorang. Dan perubahan hidup itulah yang akan disaksikan. Dan saudara sedang menyaksikan This is a Good News for You. Orang Kristen biasa mengenal ibadah itu dilakukan pada hari Minggu, di tempat tertentu, dalam waktu-waktu tertentu. Itu nggak salah, tetapi ada satu ibadah yang Rasul Paulus katakan itu adalah ibadah yang sesungguhnya. Apa itu ibadah yang sesungguhnya? Ibadah yang sesungguhnya adalah ketika seseorang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, dan ketika itu terjadi perubahan pikiran, perubahan kehidupan, perubahan cara berkata-kata, perubahan dari setiap aspek kehidupannya. Dan Paulus katakan itu adalah ibadahmu yang sesungguhnya. Dan melalui life group, kita melakukan pemuridan-pemuridan yang pada akhirnya yang diharapkan adalah perubahan kehidupan seseorang yang dimuridkan. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian dari sepasang suami istri yang mengikuti ibadah raya di GSI Bethlehem sekaligus dimuridkan di dalam life group. Dan ini adalah kesaksian mereka. Dilahirkan dengan rasa tertolak membuat hidup saya penuh dengan pemberontakan dan haus akan penerimaan. Beranjak dewasa saya memilih untuk menikah di usia 21 tahun dengan seseorang yang saya anggap bisa menyelamatkan saya dari keluarga saya. Tapi sebenarnya pilihan tersebut hanyalah sebuah pelarian belaka. 5 tahun pertama pernikahan kami seperti neraka. Kami mulai hanya mementingkan ego kami masing-masing, hingga akhirnya masuk orang ketiga ke dalam pernikahan kami. Hidup saya semakin terpuruk, hancur, karena terpengaruh dari kehidupan suami saya yang juga penuh dengan rasa kecewa. Di tengah-tengah saya berdosa, saya berseru pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dengan caranya, Tuhan, saya dipertemukan dengan orang-orang yang membawa saya kepada pertobatan. Saya menyadari bahwa hidup saya penuh dengan dosa dan saya butuh penyelamat dalam hidup saya. Saya mengakui semua dosa saya, sakit hati saya, yang saya rasakan kepada Tuhan, dan Dia memulihkan hidup saya. Di saat yang bersamaan, Tuhan juga mengerjakan pemulihan dalam kehidupan suami saya. Kami bisa mengakui kesalahan kami masing-masing dan kami saling melepaskan pengampunan. Setelah hubungan kami dipulihkan Tuhan, kami pun memutuskan untuk bergabung dengan komunitas yang ada di gereja kami pada saat itu. Banyak sekali proses yang harus kami jalani. Sementara kami sendiri masih dalam proses pemulihan. Prosesnya makin tidak mudah. Sempat kami ingin menyerah. Tapi puji Tuhan, kami tetap dapat saling menguatkan, sehingga kami tetap berada dalam komunitas tersebut. Dan justru kehidupan kami itu dibentuk oleh Tuhan. Kami juga terus bertumbuh dan mengenal Tuhan semakin dalam. Selama kami bertumbuh dalam komunitas, sebenarnya masih ada masalah tentang hubungan saya dengan keluarga, saudara. Saya memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang tua dan saudara-saudara saya. Awalnya sangat berat untuk saya bisa melepaskan pengampunan. Dan namun karena ada dukungan dari ketua sel, ketua live saya, dan saya didorong untuk dia membantu saya bersama-sama dengan teman-teman live, mendukung saya untuk melakukan firman yang saya harus datang kepada orang tua saya. Saya memberanikan diri untuk bisa melayani, untuk datang kepada orang tua saya, dan datang minta maaf. Saya minta berkat daripada orang tua saya yang telah masa lalu saya yang telah ditinggalkan oleh beliau. Dan saya datang,
saya bisa meminta ampun kepada orang tua saya dan untuk memberkati kami. Setelah itu saya bisa dapat satu penghargaan yang terbaik dari Tuhan atau kebaikan yang baik. Orang tua saya pun juga membuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu saya bisa mendapatkan suatu kehormatan untuk melayani dia, bisa menerima, menuntun dia untuk lahir baru dalam Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus, dan Tuhan sangat baik. Dia tidak hanya menyelamatkan kehidupan saya dan istri, tapi dia juga memulihkan hubungan kami dengan keluarga besar lainnya. Bahkan kehidupan ekonomi pun kami diberkati. Saat ini kami tertanam di gereja GSJHM Bethlehem dan dipercayakan untuk bertumbuh di Life Group Interrasta 2 Bogor Utara. Kami sangat bersyukur dengan adanya komunitas tempat di mana kami dibentuk dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami bukanlah hanya untuk kami pribadi saja. Lebih dari itu, Tuhan mau agar hidup kami juga bisa membawa dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami memiliki kerinduan untuk dapat memuliakan Tuhan dengan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, terutama pada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan pada saat pandemik ini. Di dalam Life Group, kami mulai mempraktekkan apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus pada saat gereja mula-mula, membagikan apa yang kami punya satu dengan yang lainnya dan memberikannya pada orang-orang yang membutuhkan. Puji Tuhan, dari hasil apa yang kami kumpulkan bersama, kami dapat membagikan bantuan berupa makanan dan sembako kepada orang-orang yang ada di sekitar Bogor Utara, termasuk para pengemudi ojek online. Doa kami adalah agar orang-orang di sekitar kami dapat merasakan kasih Kristus melalui perbuatan kami. Saat hidup kita diubahkan Tuhan, kita membawa dampak yang besar bagi sekeliling kita dimanapun kita berada. Penting sekali hidup kita berada dalam komunitas yang tepat, yaitu Life Group. Karena disinilah kita bisa bersama-sama belajar, dimuridkan, dibentuk, dan menjadi berkat, serta membawa dampak bagi lingkungan sekitar kita. Demikian This is a good news for you untuk hari ini. Dan saya yakin saudara sudah melihat bagaimana kuasa Injil dapat mengubahkan kehidupan seseorang. Dan oleh sebab itu, jangan ragu bagi saudara yang belum bergabung di dalam Life Group, saya mengajak saudara untuk terlibat di dalam Life Group dan hubungi nomor telepon di bawah ini, dan nanti saudara pasti akan bisa menemukan jawaban kemana saudara harus mendaftarkan atau bagaimana saudara harus memulai Life Group saudara. Dan besok kita akan bersama-sama ada di dalam ibadah online. Jadi tetap siapkan hati dan pikiran saudara untuk dijamah oleh Roh Kudus, mendapatkan pengajaran-pengajaran yang segar dari firman Tuhan sambil memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara. In His ministry, Pastor Arif Multi Ardania.